Saya pengen Pak Mahfud menanggapi satu masalah dulu yang kebetulan saya nonton di beberapa kanal di media sosial. Jadi begini Pak, Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu beberapa hari lalu itu menyampaikan pernyataan di salah satu podcast, di podcastnya Akbar Faisal Uncensored. Ya. Di situ Mas Hasto mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia menjadi saksi betapa Pak Jokowi yang ketika itu menjadi presiden, itu melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dia jadi saksi. Lalu kemudian ada video yang beredar yang menyampaikan potongan wawancara Pak Mahfud dulu, seingat saya itu, dengan Mas Butet dan Mas Putut di kediaman Butet Kartarajasa di Jogja. Yang Pak Mahfud dalam video itu kira-kira mengatakan bahwa waktu itu memang Anies kuat dugaan dia melakukan tuduhan korupsi dalam kasus e-formula. Pak Mahfud bagaimana menanggapi itu? Adakah semacam klarifikasi dari Bapak atau bagaimana? Oke, saya ingin katakan lebih dulu. Yang dikatakan Mas Hasto itu benar. Karena itu kesaksian Mas Hasto. Oke. Pasti. Yang saya katakan benar juga. Karena saya tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya tidak menyinggung. Ya, yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi e-formula. Nah, isunya di luar kan, setiap Anies mau ditersangkakan, itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi, dan sebagainya. Gitu kan? Yeah. Kan itu memang benar. Maka sebagai pemerintah, saya menghubungi KPK. Waktu itu Bapak jadi Menko Polhukam masih ya? Saya menghubungi KPK. Yeah. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Marwoto ke ruangan saya. Saya tanya, ini gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada, itu kan? Yeah. Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Betul. Jadi kalau memang ini ditundalah, saya bilang. Tetapi kalau memang ada kriminalisasinya, ada tindak kriminalnya, ditindaklanjuti. Lalu biasanya kalau Pak Firly ke kantor saya itu sendirian, atau kalau Pak Alex Marwoto ke kantor saya sendirian. Pada waktu itu bersama. Berdua mereka datang? Berdua, karena saya anggap itu serius. Yeah. Ya, ini masalah hukum, sekaligus bertumpu dengan masalah politik, dan ada di kantor saya masalah utamanya apa yang harus menyelesaikan. Waktu itu bercerita mereka bahwa Formula E Pak, itu ada ada tindak kriminalnya. Gitu. Tapi ini setiap kami manggil di demo, sampai Alex Marwoto bilang, saya sampai kedeketan loh Pak, katanya. Rasanya saya mau konferensi pers, ini loh. Kata Alex Marwoto, ini loh dugaan korupsinya gini loh. Saya rasanya mau konferensi pers, tapi politiknya gaduh terus gitu. Oke. Sehingga pada saat itu ya, saya bilang ya kalau ada masalah hukumnya ya, kalau jelas ya korupsi, ya Anda yang tegas saja gitu. Tapi waktu itu ngambang terus saya bicara dengan orang KPK, orang BPK nih, anggota, salah seorang pimpinan. Dia bercerita, Pak, di BPK terjadi perdebatan. Saya saksinya ini di depan Ibu Ketua BPK. Apa? Pak Firly minta agar kerugian negara dalam Formula E itu segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan dalam arti? Segera dikeluarkan karena ada dugaan korupsi di Formula E itu. Terus diumumkan maksudnya? Iya kan, enggak, KPK menetapkan tersangka, minta itu dulu. Iya, minta dasar dari BPK. Iya, betul. Dasar kerugian negara, dasar pelanggaran tuh. Pak Firly minta itu dikeluarkan sebelum Anies tersangka, agar begitu Anies tersangka itu sudah jelas. Tapi waktu itu saya tanya, menurut Anda, nih ke pimpinan BPK, menurut Anda, memang ada korupsinya enggak sih?
Pak, dugaan ada. Dia ceritalah ada transfer uang ke London sekian, terus kickbacknya lewat ini sekian dan macam-macam lah gitu. Tapi itu juga tidak bisa disebut kerugian negara sebelum itu kan ada pemerintahan tahunan kan itu kan belum waktunya. Itu nanti kalau diminta sekarang tuh harus ada alasan resmi gitu untuk dihitung sekarang sebagai pemeriksaan khusus atau apa gitu. Nah sehingga pada saat itu saya bilang kalau begitu enggak ada dong kriminalisasi terhadap Anies. Kan clear saya kan? Enggak ada kriminalisasi memang menurut pimpinan. Menurut penjelasan pimpinan BPK dan KPK tadi. KPK memang ada itu. Dugaan korupsinya. Tapi kesimpulannya udahlah enggak usah ribut. Nah yang dijelaskan oleh Pak Hasto benar juga. Iya kan? Bahwa Presiden gitu mengarahkan, ya kan, agar KPK mentersangkakan Anies. Tetapi begitu ditersangkakan, nama Anies semakin terkenal, kan gitu kan? Makin ngetop dia ya? Makin ngetop sehingga Pak Jokowi yang sejak awal katanya tidak suka Anies calon, lalu bikin tangan lain agar yang Firly itu tidak diteruskan. Tapi Firly tidak diberitahu. Gitu. Jadi ini jalan menghambat, ini jalan terus. Pak Jokowi mengubah skenario tanpa memberitahu orang yang sudah diperintah, kira-kira gitu ya. Nah jadi tidak ada penjelasan saya dan Hasto yang bertentangan. Saya mendapat penjelasan resmi, ternyata saya juga tidak tahu ada tangan lain. Saya sendiri kan mengumumkan tidak ada kriminalisasi. Saya sudah ketemu BPK, saya ketemu KPK, begitu. Gitu kan, saya meyakini waktu itu. Tapi saya setuju agar ini ditunda sampai pemilu, agar tidak dituduh pemerintah ini ingin menjegal Anies. Ya, sebagai Menko Polhukam bertanggung jawab terhadap pemilu waktu itu ya. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi dan muncul di koran kan. Denny Indrayana kan datang ke rumah saya. Denny itu seperti adik lah dengan saya. Denny, Saldi, Refli apa dulu kan? Irman Putra Sidin. Para juniornya banyak lah, sahabat-sahabat Pak Mahfud ya. Bivitri itu teman saya sejak saya di MK lah. Uceng, Channel Levin. Nah, kapanpun Anda ke tempat saya pasti diterima. Malam pun datang. Si Denny mau ketemu. Nah ini masalahnya masalah Anies lagi. Prof Mahfud katanya. Anies ini mau dikriminalisasi kayaknya. Enggak lah, saya bilang. Enggak lah, siapa yang mau berkriminalisasi? Enggak, ini mau ditetapkan menjadi tersangka gitu. Enggak, saya bilang. Gini aja, Anies jadi calon presiden atau tidak itu tergantung pada partainya. Partai koalisi kan waktu itu Nasdem, PKS dan Demokrat, PKB, iya kan? 4 kan? Saya yang bertanggung jawab di pemerintah, Anies tidak akan menjadi tersangka dalam kasus ini, gitu. Saya akan bicara ke publik karena ini mau pemilu sesuai dengan kebijakan Kejaksaan Agung. Tapi Anda, saya bilang, Anda datang dong ke partai politik agar Anies itu mendapat tiket. Karena waktu itu kan Anies dengan 4 partai itu harus solid nih. Kalau satu mundur aja nggak bisa. Nah yang saya dengar, Partai Demokrat itu mau mundur dari pencalonan Anies kalau Anies tidak mengajak AHY sebagai wakil. Saya bilang gitu sama si Daniel. Oleh sebab itu mari kita bertanggung jawab. Anda jaga Partai Demokrat agar tetap mendukung Anies bersama yang lain. Saya akan jaga agar proses hukum Anies ini ikut kebijakan pemerintah. Nanti ajalah sesudah pemilu agar tidak dikira politisasi dan sebagainya. Nah, dan itu betul. Lalu Denny ini nanti Anda boleh tanya ke Denny dan saya izinkan Denny sekarang membuka pembicaraan berdua saya itu. Dia tanya begini ke saya. Pak Mahfud mendukung Anies kan? Enggak, saya bilang. Enggak, saya enggak mendukung Anies. Tapi saya jamin Anies tidak akan dikriminalisasi sampai pemilu. Saya bilang gitu. Saya jamin ini. Tanya ke Denny. Tugas Anda menjaga Anies di sana. Saya enggak dukung Anies. Pak Mahfud dukung siapa? Saya sebutlah dukungan saya kepada satu dari inilah dukungan saya gitu. Tapi jangan dibuka. Nah sekarang kalau mau buka aja. Kan sudah selesai, ya kan? Waktu itu saya menolong Anies, tapi saya terang-terangan tidak mendukung Anies. Kenapa? Saya ceritalah. Ini yang dibutuhkan kita ke depan ini. Masa lalu orang-orang ini begini, saya dukung ini. Gitu. Kalau Denny sudah bisa membuka itu sekarang, kalau saya bertanya ke Pak Mahfud, silakan aja ke Denny. Pak Mahfud bisa membuka juga kalau saya tanya.
Enggak, nanti dikira saya nggak ada. Biar dia nih yang buka. Biar saya bicara gitu apa di situ. Iya, gitu. iya. Dulu memang kami saling menjaga demi etika, jangan dibuka dulu lah. Sekarang kan udah selesai semua. Silakan aja. Artinya waktu itu saya memang melindungi Anies, betul. Bahkan ketika ketua PKS tuh, Syaikhu, kemudian junior saya Aziz yang dari Jogja yang sekarang calon Jawa Tengah bersama 2 orang pimpinan PKS lain datang ke rumah saya. Nah, di antara perjalanan panjang itu cerita Anies harus dilindungi hak-hak politiknya agar dia maju. Kan ada isu Pak Jokowi tidak suka apapun, enggak, saya bilang, saya pemerintah. Anies kalau dari sudut hukum ya, saya bilang, enggak lah, ini masih jauh, masih harus ada ini, harus ada itu. Meskipun dugaannya sudah ada. Gitu. Tetapi kan untuk dugaan tuh harus ada proses-proses lain sehingga ini bisa waktunya bisa tidak bersamaan dengan pemilu. Saya bilang gitu tuh sama si Anu. Terus singkat tapi sungguh-sungguh ini. Singkat tapi saya jawab bergurau. Dia bilang kalau Pak Mahfud saya mencalonkan menjadi wakilnya Anies, bagaimana? Ini Syaikhu yang bilang, ketua. Dan itu di bulan puasa. Saya bilang, enggak lah Pak, pokoknya Bapak lindungi Anies, saya enggak mau jadi itu. Habis itu bicara itu selesai soal itu ya. Tapi besoknya Syaikhu bilang ke media, saya sudah keliling menemui tokoh-tokoh termasuk Pak Mahfud untuk jadi calon wakil presiden. Akhirnya saya kan ngomong, saya enggak loh, saya bilang. Jadi rame Pak waktu itu seketika. Iya, saya bilang, itu Pak Syaikhu yang nawarin saya loh, saya enggak mau loh, saya bilang. Saya enggak mau merusak hubungan Pak SBY dengan Anies, AHY dan sebagainya, saya enggak. Saya bilang gitu waktu itu, tapi pas saya ngomong duluan, ya saya terpaksa mengklarifikasi bahwa dia yang datang ke rumah. Tapi dia bukan saya satu-satunya, dia berkeliling ke siapa aja lah disebut beberapa orang, termasuk Pak Mahfud ini nanti kami masukkan sebagai salah satu calon. Saya bilang enggak waktu itu. Ini artinya apa? Saya berusaha melindungi hak Anies untuk ikut pemilu, tapi saya tidak mendukung dia dan tidak mau dicalonkan, disebut sebagai calon dia. Nah itu clear soal itu, tidak ada pertentangannya dengan Hasto, karena yang Hasto itu urusan lain pembicaraan dia dengan Pak Jokowi, dan itu pada waktu itu harus diingat tuh, Hasto dengan Pak Jokowi itu satu. Satu kubu. Satu kubu sangat kuat, apapun dikatakan Pak Jokowi dibela oleh Hasto pada waktu itu ya. Itu di kira-kira bulan Februari tahun 2003, masih jauh lah saya muncul sebagai calon wakil presiden, masih jauh. Bahwa Pak Jokowi nyuruh si A agar kriminalisasi, lalu ternyata Anies terkenal lalu disuruh hambat yang lain gitu. Saya nggak tahu, saya jalan aja. Secara hukum nih harus begini, kebijakan pemerintah begini. Dan kalau mau tersangka nanti aja, karena ini masih ada tahap, ini harus dipanggil, diperiksa, dan seterusnya, dan seterusnya.